Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Nugroho dari TI 20A Reguler. Saya di sini akan menjelaskan organisasi komputer. Komputer adalah perangkat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komputer dapat membantu semua pekerjaan yang kita lakukan, mulai dari membantu dalam pengolahan kata, pemrosesan angka, pengeditan foto maupun video, dan sebagainya bisa kita lakukan menggunakan komputer. Pengertian organisasi komputer adalah bagian dari komputer yang memiliki hubungan sangat dekat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen sistem komputer dalam mewujudkan aspek arsitekturnya. Adapun beberapa contoh dari aspek organisasi diantaranya teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Fungsi komputer ada beberapa fungsi, yaitu fungsi operasi pemrosesan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi transfer data, dan kontrol fungsi operasi. Mungkin seperti ini kurang lebihnya contohnya yang bisa saya gambarkan. Lanjut. Fase umum pengembangan komputer. Fase ini ada beberapa tahap, diantaranya tahap manual, menciptakan sistem perhitungan oleh manusia melalui perhitungan menggunakan jari dan tanah liat pada tahun 9000 sampai 2500 sebelum Masehi, dikenal sebagai sistem perhitungan jam, kalender, formula, dan fungsi perhitungan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, beberapa sistem baru telah ditemukan seperti sistem perbankan dan audit yang masih digunakan sampai sekarang. Adapun tahap mekanik. Pada tahap ini, Pascaline atau kalkulator tradisional ditemukan oleh Blaise Pascal sekitar tahun 1623 sampai 1662, dan Logik Demonstrator atau mesin logika ditemukan oleh Charles Mahon pada tahun 1777. Yang ketiga, tahap mekanik elektronik. Pada tahap ini dimulai dengan ditemukannya mesin tabulasi kartu plong oleh Dr. Herman Hollerith pada tahun 1890 di Amerika. Mesin ini digunakan oleh sensus populasi dan kemudian kemitraan dibentuk yang akhirnya mendirikan perusahaan IBM atau International Business Machine. Yang terakhir, panggung elektronik. Pada tahun ini itu ditandai oleh penemuan komputer pertama, komputer ABC, Anatosov Berry Computer, yang menggunakan tabung vakum pada tahun 1942 dan dilanjutkan dengan Mark I yang ditemukan oleh Howard Aiken tahun 1944. Sejarah generasi komputer. Yang pertama, komputer generasi pertama, EIAC bagian pertama. Integrator numerik, elektronik, dan komputer, jarak dan tabel lintasan rudal senjata baru, mulai digunakan pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946 dan digunakan sampai 1955. Yang kedua, komputer generasi pertama, ENIAC bagian 2. Desimal bukan biner, 20 akumulator masing-masing memegang 10 angka desimal, diprogram secara manual dengan sebuah saklar, 18.000 tabung vakum,
30 ton, 15.000 meter persegi, konsumsi daya 140 kW, 5.000 dan 5.000 operasional tambahan. Yang ketiga, komputer generasi kedua 59 sampai 63. Gunakan transistor sebagai sirkuit dan diode untuk mengganti tabung vakum. Kapasitas memori lebih besar, memiliki kemampuan memproses berbagai waktu. Program ini dibuat dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Lanjut yang keempat, komputer generasi ketiga 63 sampai 65. Munculnya mini sirkuit dalam bentuk hybrid integrated circuit. Transistor dan diode ditempatkan di satu tempat. Berikan orientasi pada komunikasi data dan menangani lebih dari satu operasi secara bersamaan. Yang kelima, komputer generasi keempat 70 sampai 80. Mendapatkan ribuan IC pada sebuah chip atau menggunakan LSI atau Large Integration, menggunakan memori internal dan prosesor mikro yang juga memakai semikonduktor yang berbentuk chip, dan memulai mengembangkan konsep LAN dan jaringan komputer. Yang terakhir, komputer generasi kelima ditandai dengan penggunaan integrasi skala sangat besar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau tidak jelasnya materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.